Dan semua kejahilan terhadap apa yang Allah larang ini akan mendatangkan hukuman pasti. Cuma ulama mengatakan, kelebihannya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang. Kalau sudah taubat, lepas dari hukuman di akhirat. Tapi belum tentu lepas dari hukuman di dunia. Banyak manusia begitu, zalum. Dia zalim dirinya sendiri. Karena orang kalau buat dosa, maka dia berarti siap untuk sini. Allah SWT mengatakan, hai Muhammad, jangan ikuti-ikuti orang jahil itu. Kau tugasmu sampaikan saja agama. Ini hukumnya haram, haram. Jangan mau transaksi jual beli dengan agama. Kalau haram lalu dibayar, lalu berubah jadi halal. Gak ada cerita Nabi SAW. Ya. Ini supaya kita fahami baik-baik. Hadis ini masyhur sebenarnya. Fadlul alimi alal abid. Perbedaan dasar seorang alim. Faham benar. Ya. Dengan seorang abid. Mau ibadah tapi gak punya ilmu. Kafadli. Ketahuilah bahwasanya Allah yang maha mulia dan maha tinggi dan para malaikatnya. Wa ahlas samawati wal ard. Dan seluruh penghuni langit dan bumi. Bahkan hatta namlatu fi juhriha, semut di lubangnya, wa hatta al-hut, bahkan sampai ikan-ikan paus, ikan besar di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi khair. Dia pasti akan mendoakan kepada orang yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 17, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Innamat taubatu 'ala Allahi alladziina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanya taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan mereka. Yang kemudian mereka bertaubat segera dan mereka itulah orang-orang yang diterima taubatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lalu apa yang dimaksud dengan firman Allah ini? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, fa inna kulla man 'asa Allah fa huwa jahil wa kulla man ata'ahu fa huwa alim. Ketahuilah setiap orang yang bermaksiat kepada Allah dianggap jahil. Jadi kalau kita tadi yang masa bodoh tentang ancaman Allah, masa bodoh dengan hukum Allah, itu jahil. Tapi kejahilan ini dosa. Nggak boleh kita biarin diri kita jahil, nggak faham, ya, itu dosa. Sama tadi dengan masa bodoh, dengan dosa-dosa besar, ya, itu juga jahil, masuk dalam kategori. Jadi jahilnya sendiri itu, bodohnya sendiri sudah dosa. Itu yang sedang kita bahas, ya. Jadi kita tidak boleh membiarkan diri kita selalu tidak tahu. Makanya hadir di majelis ilmu seperti ini teman-teman bukan pilihan, wajib. Bukan pilihan. Karena kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi semua muslim dan tidak bisa ilmu itu ditunggu datang, tapi harus ilmu didatangi. Antum harus hadir dalam majelis. Gak mungkin. Dan tadi sudah kami bahasakan manusia yang paling pantas diidolakan, yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling sempurna dari semua yang manusia cari, nasabnya, ketampanannya, ya, kemudian apa namanya, kekayaannya, kepintarannya, semua itu adalah nabi-nabi. Dan yang mewarisi para nabi-nabi hanya ulama. Makanya kata Nabi SAW, al-anbiya al-ulama warhatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi-nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama. Para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu. Wa man akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu maka dia telah mengambil bagian besar dalam hidupnya. Ya. Nah, di poin tadi peringatan dalam surah An-Nisa ayat 17 ini masuk dalamnya adalah teguran bagi orang yang masa bodoh dengan ancaman Allah. Salah satu tadi substansial yang kita jelaskan, ya. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama, kenapa orang yang bermaksiat kepada Allah dianggap jahil? Karena sebenarnya dia bodohkah tidak belajar atau dia masa bodoh? Semua ini akan membuat tetap dia melakukan pelanggaran. Ibaratnya orang minum segelas racun tanpa tahu kalau itu racun. Pertanyaannya, apakah tetap berefek racun itu? Bisa nggak antum minum racun baru bilang, oh saya nggak tahu, jadi nggak berefek di tubuh? Bisa. Nah begitu juga dosa, sama, gitu ya. Tetap akan ada konsekuensi hukumannya. Berarti kita nggak boleh jahil. Ingat, kita bicara tentang masalah yang diharamkan Allah. Kita nggak bicara yang mubah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Nggak ada alasan itu. Dan semua kejahilan terhadap apa yang Allah larang ini akan mendatangkan hukuman pasti. Cuma ulama mengatakan, kelebihannya dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan peluang, baik orang itu jahil berbuat dosa, ataupun yang masa bodoh tentang ancamannya berbuat dosa, selama dia mau taubat, Allah masih terima.
Dan ini pernah saya bahasakan teman-teman sekalian, betul-betul taubat itu adalah tiket VIP dari Allah. 50 tahun, 60 tahun buat dosa, hari pertama di tahun 61 taubat nasuha, bersih semua. Itu luar biasa. Andai saja tidak ada taubat, ini luar biasa. Ya. Semua kena hukuman, tapi Allah SWT masih memberikan. Walaupun tentu ada konsekuensi hukuman ya. Kalau antum buat dosa, ada saja hukumannya. Makanya sebagian salaf mengatakan, bahwasanya aku melihat tanda-tanda aku berbuat dosa, dan itu hukuman dari Allah adalah perubahan sikap pasanganku, ya, tungganganku, dan juga adanya tikus di rumahku. Jadi memang di dunia ada hukumannya. Kalau sudah taubat, lepas dari hukuman di akhirat. Tapi belum tentu lepas dari hukuman di dunia. Pernah nggak antum setelah hijrah, ternyata setelah hijrah masih ada yang ghibah, masih ada yang ganggu, masih ada ditipu orang, masih segala macam. Bisa saja itu semua adalah pembersihan terhadap kesalahan antum di masa lalu. Ada orang berumah tangga, sudah sesuai dengan syariat, nikahnya, ta'arufnya, segala macam, pernikahan sudah dengan syariat misalnya ya. Kemudian sudah coba haji di pengajian, tapi setelah menikah sering bertengkar. Kenapa? Dosa masa lalu. Dosa masa lalu. Ya. Berapa banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anaknya durhaka, dosa masa lalunya. Banyak. Ya. Makanya tetap ada hukumannya di dunia, tapi taubat membersihkan, nanti hukuman di akhirat. Itu hukuman yang berat, tapi hukuman di dunia tetap datang. Jadi orang yang cerdas, dia berusaha untuk tidak ada hukuman dunia, apalagi akhirat. Ya udah jadi orang baik aja sekalian. Makanya saya pernah bahasakan teman-teman, kalau mau hijrah, jadi orang soleh laki-laki dan soleh perempuan 100%. Ngapain dicicil-cicil? Hah? Jadi mau taubat, mau hijrah, tapi ya nggak apa-apa deh, gosip-gosip juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa deh, masih ke karaoke, nggak apa-apa deh, masih indan itu. Nggak boleh. Membiarkan diri kita jahil namanya. Nah, membiarkan jahil ini dosa sendiri, selain perbuatan dosa yang kita lakukan. Orang masa bodoh dengan zina, terus dia berzina. Zinanya dosa, masa bodoh terhadap ancaman zina itu dosa sendiri. Itu masalah ini, ya. Itu yang sedang kita bahas. Kemudian dalam surah Nuh, Allah SWT sebutkan di ayat 46, pada saat Nabi Nuh alaihissalam masih memohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan, ya waktu tenggelam, Kanaan namanya. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Potongan akhir ayat ini penting. Yang artinya, wahai Nuh, waktu saat Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, anakku itu dari keluargaku. Allah mengatakan, wahai Nuh, dia bukan keluargamu lagi. Dan meninggal dalam keadaan kafir dan sudah terjadi prosesi penyiksaan dari Allah. Perbuatannya tidak baik, kata Allah. Dan jangan engkau menanyakan kepadaku, hai Nuh, apa yang kau tidak punya ilmunya. Aku, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, aku melindungimu. Satu maknanya begitu ya, agar kau jangan sampai menjadi orang yang jahil. Begitu mendengar kata-kata jahil, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Zuhud, ya. Dikatakan, dinukil dari Uhaib bin Arward al-Hadrami, ia berkata ketika Allah menegur Nuh alaihissalam tentang permintaan menyelamatkan anaknya dan Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya aku menasihatimu, hai Nuh, agar jangan kau termasuk orang-orang jahil. Maka Nabi Nuh menangis karena teguran ini saja. Nabi Nuh bukan buat dosa. Nabi Nuh, di sini orang mungkin faham Nabi Nuh tidak buat dosa. Kenapa tadi kita bilang sengaja jahil saja sudah dosa? Ini karena di sini, ya. Nabi Nuh pada salam tidak menganggap dirinya buat salah. Dia cuma bilang, ya Allah, ini anak saya, tolong selamatin juga ya Allah, gitu ya. Wajar orang tua minta gitu, mungkin di pikiran kita ya. Tapi di mata Allah beda, sisi Allah tidak. Kenapa kau berani? Saya sudah tenggelamkan dia, hai Nuh. Kau sudah dakwai 900 tahun dia nggak mau dengar. Sekarang saya tenggelamkan, baru kau meminta tolong agar aku selamatkan lagi. Aku nasihatin, jangan kau menjadi orang jahil. Artinya jangan kau termasuk orang yang berdosa seperti anakmu. Ya, paham nggak maksudnya? Ini dalam sekali. Maka dinukil riwayat ini dikatakan pada saat ayat ini turun, Imam Ahmad menukil, maka Nabi Nuh alaihissalam menangis selama 300 tahun. 300 tahun nangis, menyesali tentang perkataannya. Allah mengatakan, saya nasihatin agar kau jangan termasuk orang jahil. Jangan kau seperti anakmu. Aku bisa hukum kamu ini, karena dukung dia. Nah gitu. Ini bahaya sekali. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwasanya dari Fudail bin Iyad, salah satu ulama tabi'in mengatakan, Nabi Nuh alaihissalam bahkan menangis selama 40 tahun. Ya. Jadi ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Tapi intinya, di sini Nabi Nuh alaihissalam faham bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala justru marah dengan dia dan mengancam, kau bisa jahil seperti anakmu loh, kau bisa juga kena hukuman juga yang sama loh. Nah gitu ya. Makanya Nabi SAW melarang kita tinggal di tempat kaum yang pernah disiksa. Nah itu ya.
Hati-hati, karena kalau kita di situ, berarti kita jahil. Kita tahu ini dihukum sama Allah, kok masih ke sana gitu ya. Masih mau ke sana, rekreasi, foto-foto, waduh ini masalah berat ini ya. Kalau nggak foto di sana kenapa memang gitu kan? Kalau nggak mampir di sana kenapa? Masalahnya apa? Masih banyak bumi Allah luas. Ya, nih. Contohnya itu diantaranya. Jadi harus betul-betul kita hati-hati. Abdullah bin Barak berkata rahimahullah, seandainya seseorang menjaga diri dari 100 perkara namun tidak menjaga diri dari satu perkara yang dilarang saja, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Gini, ada 200 ayat lebih, termnya itu, kosa katanya itu berisi kata-kata takwa. Kata-kata takwa. Di antaranya surat Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, orang yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar. Di sini perkataan Ibnu Barak ini dalam sekali. Ibnu Barak ini ulama tabi'in. Orang itu kalau sudah merasa imannya lemah, datang kepada beliau minta nasihat. Karena luar biasa, ngomongnya masalah surga, neraka, kematian. Pokoknya orangnya luar biasa lah. Menjaga sekali hubungan baik sama Allah. Dia bilang, kalau seandainya ada 100 perkara, orang itu meninggalkan 99. Satu saja dia langgar, belum bertakwa. Sampai dia, maknanya sampai dia menjadi 100% tinggalkan yang haram. Baru selesai. Baru bisa masuk orang bertakwa, baru berarti dia masuk ke level yang akan diberikan jalan keluar, diberikan rezeki tempat, itu baru bisa. Jadi dari perkataan ini kita bisa muhasab diri kita sendiri teman-teman. Kalau masih ada yang antum minta sama Allah belum dikasih, coba cek apa yang antum masih biarkan terbuka celahnya. Sehingga bisa saja itu menjadi penyebab hukuman. Bukankah ayah kita Nabi Adam diturunkan dengan ibunda kita Hawa dari surga hanya karena makan buah? Satu pelanggaran. Bukankah iblis diusir oleh Allah hanya karena tidak mau sujud? Padahal iblis kata Ibnu Abbas dulu adalah orang yang patuh pada Allah. Dan dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya walaupun Allah laknat dia. Tapi satu pelanggaran. Berapa banyak pelanggaran kita lakukan dalam hidup kita? Nah ini hati-hati sekali. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 33. Nabi Yusuf berkata, "Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin." Jadi sebenarnya perkataan Nabi Yusuf AS tentang masalah waktu perempuan-perempuan itu ngajak beliau berzina. Ya. Jadi sekarang bukan hanya sekedar wanita yang terkenal, orang-orang wanita di Mesir semua rata-rata ingin ya Nabi Yusuf AS. Maka si ratu itu yang ngajak dia zina mengatakan, kalian sudah lihat sekarang kenapa saya tergoda dengan dia karena tampan begini. Kalau dia tidak mau lakukan zina itu dengan saya akan penjara dia. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari apa yang mereka panggil dan tawarkan kepada aku. Kalau engkau tidak alihkan aku dari tipu daya para wanita ini, maka aku akan cenderung dengan mereka dan aku termasuk orang jahil. Ya, kalau pernah baca Al-Quran pasti pernah baca ayat ini ya. Surah Yusuf ayat 33. Sini apa maknanya? Kenapa Nabi Yusuf mengatakan, padahal beliau seorang nabi. Beliau bilang, ya Allah, kalau engkau tidak alihkan aku dari mereka ini, perempuan-perempuan ini, pasti aku akan cenderung pada mereka dan aku termasuk orang jahil. Kata ulama tafsir, makna jahil adalah bermaksiat. Adalah nanti aku akhirnya tidak peduli lagi dengan imanku, akhirnya aku akan terjerumus jadi orang jahil. Jahilnya sendiri sudah dosa. Ini perkataan Nabi Yusuf AS. Jadi bukan jahil di sini Nabi Yusuf tidak tahu hukum. Beliau nabi. Kenapa beliau bilang, kalau engkau tidak alihkan aku ya Allah, dari aku akan condong pada mereka dan aku termasuk orang jahil. Maksudnya bermaksiat. Jahil terhadap hukum Allah pun itu sudah cukup dianggap dosa sendiri. Nah ini berbahaya sekali kalau seseorang tidak faham masalah-masalah seperti ini ya. Dan cukup banyak tentunya perkataan para ulama ya. Di antaranya perkataan Mujahid yang mengatakan wa aku minal jahilin, aku termasuk orang jahil adalah beliau mengatakan termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Nah, itu yang dimaksudkan. Kemudian juga tentunya ada dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 72, ayat 72, surah nomor 33. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya, sungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit-langit dan bumi serta gunung-gunung, tapi mereka menolak untuk memikul amanah itu. Dan kami menerima, maksudnya Allah mengizinkan untuk tidak memikul amanah itu dan diterima oleh manusia. Sesungguhnya manusia punya sifat dua di sini dikatakan zaluman jahula, zalim dan bodoh. Ya, di sini ulama menjelaskan sebenarnya seperti apa yang dimaksud dengan ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud dengan innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, zalim terhadap dirinya sendiri dan sangat jahil terhadap urusan Allah dan terhadap amanah yang dipikulkan kepadanya. Dia zalim, misalnya
dia tidak belajar agama, dia tidak mau tahu Tuhannya, dia tidak mau tahu kenapa dia ada lahir di muka bumi ini, dia tidak mau tahu masa bodoh dengan masalah kematian, akhirat, hisab, dia masa bodoh. Itu yang dimaksud. Banyak manusia begitu, zalum, dia zalim dirinya sendiri. Karena orang kalau buat dosa, maka dia berarti siap untuk dihukum, bahkan dia zalim. Kemudian jahul berarti lebih cenderung kepada maksiat. Ya, lebih cenderung kepada maksiat. Oleh karena itu dia harus memahami dan menyelamatkan dirinya dari kecenderungan seperti ini. Dan cukup banyak tentunya ayat-ayat Al-Quran, kalau kita mau bahas semua ini mungkin tidak cukup waktunya ya, tapi sudah mewakili ya. Di antaranya mungkin yang terakhir surah Al-An'am ayat 35, ini tentang cerita Nabi SAW pernah ditantang oleh tokoh-tokoh Quraisy. Seraya tokoh-tokoh Quraisy berkata begini, "Hai Muhammad, datangkan mukjizat buat kami. Kalau kau datangkan kami akan beriman." Ya. Maka waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada Nabi SAW apa yang mereka minta. Dalam beberapa ada ayat yang lain menjelaskan mereka minta minta diganti gunung, dalam hadis ya, diminta ganti gunung Safa menjadi emas. Mereka minta malaikat diturunkan, mereka minta macam-macam gitu ya. Maka Allah SWT tidak berikan. Kenapa Allah tidak berikan? Allah jelaskan dan Allah menegur nabinya Muhammad SAW. Artinya tidak perlu para pelaku maksiat itu kalau menantangmu, tidak usah kau jawab. Tidak usah kau jawab. Misalnya contoh ada orang melakukan maksiat lalu mengatakan, kalau kau benar sudah hijrah, kamu akan diselamatkan sama Allah. Coba kami akan gebukin kamu, nanti kamu akan selamat. Tidak usah antum bilang, coba gebukin aja. Ya Allah tolong saya. Nah antum tahu secara akal saya digebukin sakit. Tidak usah antum terima tantangannya mereka, tidak usah. Arid, tinggalkan saja. Udah kejahilannya jangan ikut-ikutan. Jangan ikut sama bodoh, maksud jangan ikutin. Tidak usah ngomong, tidak usah pergi aja. Tinggalin aja. Nah seperti itu kurang lebih. Apa Allah mengatakan dalam surah 6 ayat 35? Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulman fis samai fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin, kata Allah. Ini Allah tegur langsung nabinya Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna Allah tegur. Apa artinya? Kalau seandainya hai Muhammad, berat bagi kamu permintaan mereka kau tidak bisa berikan. Maksudnya apa yang Quraisy minta, Nabi Muhammad berharap Allah kasih aja semua supaya mereka beriman. Karena Nabi sayang sama mereka gitu ya. Tapi Allah mengatakan, Allah tidak kasih. Allah mengatakan, kalau berat bagimu hai Muhammad, karena aku tidak mau kasih apa yang mereka minta, maka coba buat lubang di bumi. Allah bilang sama nabinya nih, coba nafakan fil ard, buat lubang di bumi, cari apa yang mereka mau itu, keluarkan buat mereka. Kalau kau bisa berusaha sendiri. Ya, kemudian atau coba buat tangga ke langit. Lalu kemudian engkau datangkan apa yang mereka minta itu. Ya. Kalau Allah mau, Allah bisa memberikan hidayah kepada mereka semua. Maka jangan sampai kau termasuk orang jahil, hai Muhammad. Ditegur Nabi Muhammad SAW. Padahal niatnya Nabi Muhammad baik gak? Baik. Supaya umatnya diberikan saja lalu mereka beriman. Tapi Allah lebih tahu, mereka bukan mau beriman. Mereka cuma mau mempermalukan kau, hai Muhammad. Makanya waktu mereka minta bukit Safa diganti jadi emas, turun malaikat dari langit, Jibril sempat datang dalam sebuah riwayat berkata begini, hai Muhammad, Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu. Dan Tuhanmu mengatakan, dia siap untuk memberikan semua itu. Dan itu kecil bagi Allah. Cuma mengubah bukit Safa jadi emas, turunnya malaikat. Apa itu sepele sekali gitu. Tapi, kalau Allah mengatakan, kalau Allah sudah turunkan dan mereka tidak beriman, habis mereka semua ini. Allah akan binasakan satu Mekah ini. Habis semua. Siap gak? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Maka di situ beliau faham akhirnya, gitu kan? Tapi di sini Allah SWT mengatakan, hai Muhammad, jangan ikuti orang jahil itu. Kau tugasmu sampaikan saja agama. Ini hukumnya haram, jangan mau transaksi jual beli dengan agama. Kalau haram lalu dibayar lalu berubah jadi halal, nggak ada ceritanya. Haram, Allah larang, nggak perlu tahu. Mau dibilang garis keras, mau dibilang apa terserah, gitu ya. Pokoknya Allah haramkan. Antum mau buat silakan, tanggung sendiri. Daripada kita yang kena hukumnya, gitu ya. Maka Nabi SAW diingatkan begitu. Jangan kamu termasuk orang-orang jahil dukung mereka. Mereka minta apa? Tidak usah. Ya sudah, ini ayat Al-Quran. Ini hadis Nabi SAW. Oh saya tidak percaya. Sudah nggak usah percaya. Tinggalin aja. Nggak usah habisin waktu dengan orang tidak percaya. Kita sudah sampaikan hidayah di tangan Allah. Tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah ya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini perlu digarisbawahi. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, kita sekarang masuk ke masalah statement ulama salaf tentang masalah ciri orang jahil. Ya, ini cirinya. Perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alamatul jahilu thalath. Tanda-tanda orang yang bodoh itu 3. Bodoh ini betul-betul bodoh, nggak faham tentang siapa itu Allah,
atau dia bodoh lalu mengungkapkan sesuatu yang dia tidak tahu tentang Allah, atau dia masa bodoh tadi. Ya. Beliau mengatakan tak ada tiga. Yang pertama, al-ujub. Ujub itu bangga diri. Selalu berbangga dengan, lihat nih saya begini, saya begitu. Ya. Karena para ulama tidak akan pernah, yang Rabbani, yang betul-betul taat pada Allah, tidak mungkin membanggakan dirinya. Udah. Ya. Di media sekarang orang tampil-tampil, karena untuk dakwah. Tapi untuk berbangga-bangga diri tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, wa kathratul mantiq fima la ya'ni. Banyak bicara dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Omong kosong. Ya, omong kosong. Saya pernah bertemu dengan seseorang lalu dia mengatakan, Ustaz Khalid kalau ngomong tuh serius terus gitu kan. Saya bilang enggak, saya juga bercanda, tapi bercanda saya harus dengan ilmu. Saya nggak mau omong kosong gitu. Terus Anda mau, saya bilang untuk hari sama dia. Anda mau, saya kebetulan orang awam, saya bilang, Anda mau saya ini berbicara tentang surga neraka lalu sambil ketawa ketiwi, tentang kematian lalu ketawa-ketawa. Terus apa yang akan saya sampaikan pesan pada orang jemaah saya? Biarkan mereka pulang dalam kondisi mengenal Tuhannya, takut kepada Allah, berpikir akhirat. Karena kalau dia mati 1 menit kemudian, dia aman. Kan gitu. Dia faham apa perintah agama. Sampai Imam Ahmad mengatakan, kalau siapa yang meninggal di atas sunnah, meninggal saja. Kalau sudah faham, sudah amalin, ya sudah. Meninggal saya. Memang begitu. Bahkan memang kita disuruh lebih banyak menangis daripada ketawa kan gitu. Bukan tidak boleh ketawa. Tapi kalau semuanya, ceramah pun dijadikan bahan tertawaan, yang penting orang suka gitu kan. Mau mungkin pesan ilmunya cuma 10%, 5%. Ini gimana caranya? Apa manfaatnya orang duduk 1 jam, 2 jam, nggak membawa pada perubahan? Yang ada cuma lucu ya, rame ya. Terus apa? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Yang ketiga, wa an yanha an syai'in wa ya'ti. Salah satu ciri kejahilan adalah dia larang orang tapi dia melanggar. Nah, ini ciri menurut Abu Darda radhiyallahu anhu. 3 ya. Jadi berbangga-bangga, selalu bangga yang dianggap kelebihan, padahal sebenarnya mungkin bukan kelebihan, karena orang yang faham itu dia tidak mungkin bangga walaupun sudah banyak luas ilmunya, selalu dia merendah. Kemudian dia selalu bicara yang tidak ada manfaatnya. Dan juga yang ketiga, dia mengerjakan apa yang dia larang orang lain. Umar bin Abdul Aziz berkata, rahimahullah, ma adamat min al-ahmaq fala ta'dam khalatain, suratul jawab wa kathratul iltifat. Aku selalu berjumpa dengan orang jahil dan mereka tidak lepas dari 2 tabiat. Yang pertama, cepat menjawab. Tidak berpikir dulu. Langsung saja. Mau salah, mau benar, nggak pusing. Ya. Dan juga banyak menoleh. Ya. Di sini dirincikan oleh para ulama. Ini maksud banyak menoleh adalah banyak keraguan. Sudah sampai padanya tegak ayat Al-Quran, hadits Nabi SAW, ragu terus, bimbang. Abu Hatim Al-Hayyan berkata, tanda orang bodoh adalah cepat menjawab. Atau sering memotong perkataan orang. Belum selesai, sudah dipotong. Ya. Atau buru-buru menjawab. Belum dia tangkap, dicerna apa yang orang maksudkan, dia udah langsung menjawab. Atau tidak meneliti jawabannya terlebih dahulu, atau mencari bukti yang tepat. Sehingga nanti mendatangkan penyesalan, karena ternyata mungkin dia salah dalam memberikan jawaban. Banyak tertawa, banyak menoleh, kebimbangan, mencelah para ulama, dan mencari kesalahan mereka, dan suka bergaul dengan orang-orang jelek. Ya, subhanallah. Hati-hati ikhwah ya, dan akhwat sekalian. Kami sudah melihat banyak di antara ikhwah kita hadir di pengajian, akhirnya tiba-tiba berubah. Keluar, apalah, dia mau urusan dunia, ternyata ustadznya nggak penuhin, ustadznya dicari kesalahannya, dijelek-jelekin. Ini bahaya sekali. Ini sudah jahil, luar biasa gitu. Berarti yang dia serang selain masalah agama, itu kan jadi masalah. Jadi harus hati-hati sekali dengan masalah seperti ini. Sebagai menutup ikhwah dan akhwat sekalian, ada perkataan Urwa bin Zubair rahimahullah menarik sekali. Sebenarnya panjang nasihatnya ya. Tapi yang saya ingin titik beratkan begini. Ya bunai. Beliau mengatakan nasihat anak-anaknya. Wahai anak-anak. Urwa ini ulamanya tabi'in. Ayahnya namanya Zubair bin Awam. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia mengatakan begini. Ya bunai. Supaya kita jangan jahil. Jangan turunkan dosa. Dia mengatakan anak-anaknya. Ya bunai. Ta'allamu. Banyak belajar. Terutama ilmu yang berhubungan dengan pengetahuan tentang Allah. Ya, agama. Hukum halal haram. Ya. Fa'innakum in takunu sugara'il qaum, karena kalau kalian ini kaum yang tidak dikenal, nggak ada kedudukannya di manusia, asa an takunu kubara'ahum, maka nanti satu waktu kau akan menjadi pemimpin mereka dengan ilmu itu. Wa saw'ata, sungguh jelek sekali, buruk sekali. Ya. Madza akbah min syekhin jahil. Apalagi yang lebih buruk daripada orang yang sudah tua lalu jahil. Bisa bermakna tadi, jahil tentang ilmu agama, tidak tahu sama sekali, 50, 60 tahun, tidak tahu
agama. Atau dia sampai pada umur ini pura-pura tahu, menyampaikan segala macam fatwa yang salah, ya, ajaran yang salah, ya. Atau dia masa bodoh. Ini kata beliau, maka apa yang lebih buruk dari orang yang sudah tua tapi jahil? Subhanallah teman-teman, mumpung antum masih sehat, masih muda, belajar selalu agama. Dan ada satu menarik dari beberapa imam ya, penulis buku kita yang lalu tuh, mereka sambil belajar, mereka sambil nulis. Maka belajarnya adalah juga ya menulisnya, sehingga tulisannya banyak tersebar. Di antara Imam Nawawi rahimahullah, Ibnu Hajar, mereka banyak begitu ya, sehingga ilmunya menyebar. Jadi perkataan ini menarik sekali, mengatakan mana yang lebih buruk lagi dari orang tua yang jahil. Saya pernah tahu ada satu orang, subhanallah, dari satu kota gitu, sudah sangat tua, mungkin sudah 70 tahun. Sebelum meninggal, beliau sempat bilang begini, saya mulai sekarang mau nulis tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Utsman, tentang disebut nama-nama sahabat. Saya waktu dengar itu saya berpikir, ini orang di mana masa mudanya dulu? Masa sudah 70 tahun baru berpikir itu? Dan memang betul berapa hari kemudian meninggal dunia. Ya mudah-mudahan dengan niatnya baik dia dapat pahalanya. Tapi mana kamu di 15 tahun, 17 tahun, 20, 25, 30 tahun, mana semua ini? Kenapa nggak dipelajari? Baru sekarang mau tulis, gitu kan? Ini kemana? Sayang sekali gitu, ya. Jadi ini penting sekali untuk digarisbawahi dan cukup banyak tentunya. Jadi saya mau tutup dengan ini teman-teman sekalian ya. Perkataan Nabi SAW. Ya. Ini supaya kita fahami baik-baik. Hadis ini masyhur sebenarnya. Bahwasanya orang kalau alim, faham agama, dia jadi mengenal Tuhannya, akhirnya dia tunduk dengan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Dan saya bilang tadi betul-betul usahakan maksimal 100%. Jangan betul-betul kerjain semua perintah wajib dan sunnah, tinggalin larangan. Yang haram sudah jelas-jelas. Kalau bisa sempurnakan dengan makruh pun ditinggalkan itu bagus. Ya. Beliau mengatakan begini, fadlul alimi 'alal 'abid. Perbedaan dasar seorang alim, faham benar, ya, dengan seorang abid, mau ibadah tapi nggak punya ilmu. Kafadli 'ala adnakum. Perbedaannya seperti saya dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Nabi bukan bilang perbedaannya adalah orang yang pintar kalian sama orang bodoh kalian. Perbedaannya seperti aku, kata Nabi, dengan orang paling bodoh di antara kalian. Ini luar biasa. Sedangkan Nabi sama orang yang paling pintar, kita saja pasti sudah kalah orang yang paling pintar. Apalagi ini, Nabi bilang, perbedaan alim sama abid, orang yang alim punya ilmu lalu dia berbuat ketaatan dengan ilmunya, itu dibandingkan abid mau ibadah tapi nggak punya ilmu. Ada orang subhanallah pergi sholat sudah sampai tua, salah sholatnya, salah gerakannya, salah bacaannya, salah. Dia tidak tahu hal yang membatalkan. Ya, ada orang banyak tidur di masjid, ya tidur puas, bangun langsung sholat. Ini tidur ini fatwa ulama sudah banyak mengatakan itu batal wudunya, sholat aja. Padahal tidur pulas. Beda orang kalau ada kira ulama tentang masalah tidur duduk, ya itu berbeda. Tapi karena dia tidak tahu, dia tidak pelajari, dia sudah sholatnya, sholatnya nggak diterima. Gimana caranya? Contohnya gitu ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla wa malaikatah. Ketahuilah bahwasanya Allah yang maha mulia dan maha tinggi dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan seluruh penghuni langit dan bumi. Ini bayangkan seluruh penghuni langit, bintang-bintang, malaikat-malaikat yang miliaran jumlahnya, dan seluruh penduduk bumi selain jin dan manusia. Ya, yang ini soalnya dikatakan penduduk langit ini adalah mereka. Ya, bahkan hatta namlatu fi juhriha, semut di lubangnya, wa hatta al-hut, bahkan sampai ikan-ikan paus, ikan besar di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi khair. Dia pasti akan mendoakan kepada orang ya yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mana kebaikan adalah tentunya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ilmu yang meninggi atau mengalahkan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini bahasannya.